Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sore-sore kesini biasa sudah. Kalau ada waktu kosong kita ke lahan bersih-bersih. Walaupun hanya 1 jam atau 2 jam kita sempatkan ke lahan. Kalau lagi sedang tidak begitu capek lah di rumah. Dan sampai di lokasi, kalau tidak ngonten tidak afdol rasanya kalau tidak ketemu dengan sahabat petani tebu, subscriber semuanya. Saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung di channel Asih Sunalta. Ini gatal, mohon maaf dulu ya. Ya seperti ini lah. Kalau petani harus siap gatal, harus siap apa? Ya berkeringat lah. Hitung-hitung ini sebagai olahraga dan biar tidak terlalu ini gendut. Yuk kita bahas sekarang ya. Kenapa kita harus ditebu? Bukan saya bermaksud untuk mengajak sahabat atau petani semuanya itu harus beralih ke tebu semuanya, tidak ya. Jadi saya khususkan saja kepada teman-teman yang sudah berani mencoba di dunia pertanian tebu agar tidak patah semangat. Ayo kita lanjut. Untuk yang lain silahkan ya. Kalau memang petani terong ya lanjut di terong. Kalau memang petani padi lanjut di petani padi. Yang di petani cabai silahkan sudah. Karena semuanya saling mendukung. Kalau hanya pedas tanpa manis gimana? Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya sangat dibutuhkan. Jadi kembali ke topik, kenapa saya bertahan di pertanian tebu ya. Terus terang saya untuk lahan pertanian tebu, dalam hal ini lahan itu adalah milik saya sendiri. Tanahnya itu milik saya sendiri, tidak ada ya. Nah kebetulan lahan ini juga semuanya ya, semua lahan pertanian saya itu semuanya sewa, bukan milik pribadi. Kalaupun nanti ada rezeki kita beli ya, nantilah suatu saat nanti semoga ada rezeki kita beli untuk lahan pertanian tebu ya. Sementara kita sewa. Pada awalnya saya tidak menyangka bahwa saya akan betul-betul terjun di dunia tebu ini. Kenapa saya bilang enak ya? Jadi masa sewa yang kita terima ya, masa sewa kita terima itu kan rata-rata cukup panjang. Kalau saya di sini ini minimal saya ambil 5 tahun. Kecuali yang sudah keperasan, sewa 3 tahun atau 2 tahun saya mau. Tapi selama ini saya tidak ada yang seperti itu kondisinya. Walaupun yang sudah keperasan atau yang baru kita memulai tanam itu minimalnya di angka 5 tahun saya masih sewa. Awalnya saya jual sapi laku 20 juta dan itu saya ambilkan sewa. Alhamdulillah lahan sewanya kita dapat duluan, dapat informasi dari teman. Kebetulan saya dibantu oleh saudara juga, diinformasikan bahwa ada lahan sewa dan saya memang dibujuk oleh paman saya, dan itu sangat berjasa bagi saya. Dan itu yang memang harus yang apa namanya ya, yang memotivasi saya dari petani, dari ternak sapi pindah ke tebu ya. Tanpa saya yang peternak sapi ya, tetap ayo kita lanjut dulu. Itu saya jual laku 20 juta dan lahan yang saya ambil itu 0,5 hektar. Alhamdulillah ya, seharga 17.500.000
saya ya panen waktu itu pasrah juga sama Bang Herman, saya pasrah. Jadi dia yang membimbing awal-awalnya. Saya keluar 37 juta kala itu. Saya dikasih uang, dihubungi, ayo ke rumah katanya, ambil uangnya 37.500.000. Artinya 37.500.000 saya dapat waktu itu. Kaget saya. Oh ternyata seperti ini tuh Bu ya. Dia memotivasi ke saya untuk habis jual sapi yang lain. Akhirnya saya jual sapi yang lain buat modal, ambil sewa lagi. Nah yang paling terasa di samping itu, yang paling terasa sama saya ya, anak saya yang kelas 5 itu, yang kelas 5 sekolah dasar, kontrak saya berpikir ya, kontrak saya itu 5 tahun dengan pihak pemilik lahan. Berarti kelas 5, kelas 6 ya, ke SMP kelas 7, 8, 9, lulus SMP baru selesai kontrak saya. Itu yang pertama yang saya rasakan. Berarti sampai lulus SMP anak saya alhamdulillah satu lahan ini sudah ada gitu ya. Kalau ini buat tabungan saya pikirnya awal-awalnya. Setelah itu tahun berikutnya saya terima lagi sewa ya, ambil sewa lagi. Yang 37 juta dulu itu sebagian dimakan ya, sebagian saya ambilkan sewa lagi. Ambil sewa lagi, dapat lagi yang 5 tahun. Terus seperti itu, terus seperti itu. Bahkan sekarang saya adalah lokasi yang sewanya 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun. Seperti yang disampaikan di YouTube sebelumnya itu ya, ada yang sampai 8 tahun. Cuman harganya 30 waktu itu, 30 juta, iya, baru tanam hari ini 30 juta, 8 tahun, 2,5 hektar. Kenapa saya bilang ini tabungan ya? Tabungan. Karena kita emang udah punya lahan, saya udah punya lahan, udah punya, bukan nano lah, bukan tuan tanah lah, bukan tuan tanah saya. Jadi tapi pingin jadi tuan tanah kan seperti itu ya. Jadi gimana caranya? Kita sewa lahan, kita perbanyak sewa. Alhamdulillah sekarang sudah sekitar 7 hampir 8 hektar saya sudah lokasi tebunya. Dan itu lahan sewa semuanya. Tidak mau saya masih beli. Kalau ditawarin masih belum karena kan kalau beli itu mahal. Jadi lebih baik kita sewakan dulu. Yang paling terasa kan kita punya anak ya, saya punya anak yang SMP hari ini kelas 2 sudah. Berarti kalau kontrak kita yang 8 tahun sampai dia selesai kuliah, mungkin sampai nikah, sewanya lahan itu dengan pemilik lahan masih bersama saya kontraknya berarti. Apalagi yang sudah 15 tahun. Adiknya hari ini di kelas 2 sekolah dasar ya. Berarti kalau kelas 2 masih hitunglah kelas 3-nya nanti ya. 3, 4, 5, 6. Masih 7, 8, 9 SMP. Jadi yang hari ini 7 tahun ini ya, 7 tahun. Yang hari ini kontrak hari ini berarti sampai anak saya yang hari ini masih kelas 2 di tingkat dasar sampai kelas 1 SMA sudah ada. Kalau ini kita investasikan untuk biaya anak-anak untuk sekolah lah, adalah untuk yang ke sana ada. Kalau kakaknya yang sampai kuliah sudah ada. Jadi enak, itu yang kita rasakan ya. Jadi bagi sahabat petani tebu mungkin mau mengembangkan, terutama pemula yang senasib dengan saya, tidak punya lahan garapan sendiri, tapi kita hanya bisa sewa ya, sewa. Kalau mau nekat seperti saya, silakan kalau mau nekat. Setelah itu kita putar, kita ambilkan sewa, dapat uang,
sebagian dibuat belanja, ya sebagian lagi ambil sewa, terus begitu. Setiap tahun saya nambah tahun, setiap tahun saya nambah lahan, setiap tahun nambah lahan, walaupun sedikit, mungkin setengah hektar dulu awalnya, setelah itu maju ke 1 hektar, setelah itu mungkin maju ke satu setengah hektar, dan pada akhirnya saya sudah terbiasa, alhamdulillah sudah terbiasa sewa 1 hektar, sudah biasa. Kalau dulu kaget saya masih punya lahan setengah hektar itu, gimana kalau saya punya lahan 1 hektar 2 hektar gitu, itu tidak anu ya, artinya hanya angan-angan rasanya waktu itu. Tapi dibimbing oleh paman saya, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Intinya komunikasi yang baik, jaga selalu kepercayaan baik dengan teman, dengan siapa saja sudah. Itu di dunia pertanian tebu. Jadi itu kisah saya, kenapa sampai sekarang saya bergelut di dunia pertanian tebu. Mungkin sahabat petani tebu mau mengikuti jejak saya, mau bergelut di dunia pertanian tebu, ayo, jangan nanggung. Kalau sudah merasakan manisnya, tebu itu manis, insya Allah manis. Kalau hitung-hitungan akal, kalau saya ini kan tambah lama sudah tambah tua ya, beban hidup di belakang tambah banyak. Bukan tuan tanah lagi. Gimana caranya? Ya sewa, kita sewa lahan, suatu saat nanti ya kita beli, kalau sudah diberikan rezeki lebih lagi sama Allah. Tapi dibalik itu semua, itu kalkulasi secara matematik saja, secara akal saja. Dibalik itu tentu kuasanya Allah yang akan menentukan semuanya. Kalau secara matematik kan tadi saya hitung, anak saya yang kuliah itu sudah terhitung biayanya. Kalau dihitung dengan lahan yang sudah ada gitu loh ya, apalagi tiap tahun kan pasti nambah, tiap tahun nambah. Selama rezeki itu tidak dicabut sama Allah dan kita masih diberikan kesehatan, insya Allah manis tebu itu betul-betul terasa oleh kita. Mungkin itu ya jawab-jawabnya. Ini sekedar motivasi bagi teman-teman, khususnya sama-sama yang seperti yang senasib, yang seperti saya, bukan anaknya tuan tanah ya, bukan tanah juragan seperti itu, tapi kita pingin usaha, kita pingin meningkatkan ekonomi keluarga kita. Kalau yang sudah terlanjur di dunia tebu, ayo komen sudah di sini dah, berkeluh kesah dah dengan saya ya. Kita senasib dan seperjuangan, semoga kita bisa sukses bersama. Jangan lupa doa, itu aja dah. Mungkin itu sekedar kita ngomong-ngomong saja, karena ya seperti yang saya tadi bilang, tidak enak kalau sudah tidak konten, tidak enak kalau tidak menyapa subscriber semuanya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.